Bab 037. Keras kepala kamu. BUKH. BUKH. Sakaya mengamuk, cambukan itu benar-benar membuat Gaza ambruk. Gaza memejamkan mata kala Sakaya melempar cambuk itu setelah puas. Tubuhnya sakit dan tidak bertenaga untuk bangkit. Jangan harap kamu bisa menemui istrimu, anak tidak tahu diri. Cepat atau lambat saya pastikan kamu akan menceraikan dia. Geram Sakaya. Dia kemudian berjalan menjauh dari sana dan keluar dari pintu. Tatapan Gaza sendu, menatapi langkah Sakaya yang menjauh. Kunci pintunya dan kurung dia. Jangan kasih dia minum atau makan. Baik Tuan. Dia pria itu menunduk hormat dan melaksanakan perintah. Menutup pintu dan membiarkan Gaza di sana yang kemudian menutup mata. Usir wanita itu. Perintah Sakaya berdiri di pintu ruangan Sanum dikurung. Sanum sontak berdiri di depan Sakaya. Mana Mas Gaza Pak Sakaya? Bukannya kamu yang memilih agar anak itu tersiksa? Apa maksud Anda? Ceraikan Gaza. Gak akan. Dia menggeleng tegas. Saya sayang Mas Gaza. Saya gak akan ninggalin Mas Gaza untuk alasan apapun. Sakaya menatap marah. Tidak tahu diri. Kamu tidak cocok dengan anak saya. Saya bilang ceraikan, ya ceraikan. Bentaknya. Tidak. Kenapa Pak Sakaya meminta hal seperti ini? Mas Gaza di mana? Sanum mau ketemu. Jangan harap kamu akan menemui lagi anak itu. Usir wanita ini. Dia memberi perintah pada para pelayan. Mereka bergerak cepat untuk menarik Sanum. Sanum sontak mundur. Mana Mas Gaza? Apa yang Papa lakukan sama Mas Gaza? Apa yang saya lakukan itu hak saya menghukum anak kurang ajar itu. Hukuman apa yang Papa berikan sama Mas Gaza? Tarik paksa wanita ini. Kalian dengar tidak? Teriaknya marah. Mereka kemudian menarik paksa Sanum. Mata Sanum memanas karena disentuh walaupun tidak langsung. Saya akan keluar sendiri, tapi lepaskan tangan Anda. Teriaknya. Hargain saya. Saya menutup diri dan tidak mau disentuh pria yang bukan mahram. Lepas. Teriaknya lagi. Matanya berkaca-kaca. Lepaskan wanita itu. 136. Mereka menuruti perintah kala Sakaya yang berbicara. Sanum sontak menyembunyikan tangannya. Antar wanita itu ke gerbang. Izinkan saya bertemu Mas Gaza sebentar, ucapnya memohon. Kamu memilih keluar sekarang juga atau mereka menarik paksa kamu? Sanum mengatupkan bibirnya. Tatapan penuh permohonannya nyatanya tidak berhasil membuat Sakaya iba. Pria itu lalu menjauh. Apa yang terjadi dengan Gaza? Dia melihat sekitar, lalu pada tatapan mematikan pelayan pria di sampingnya. Jalan. Kakinya bergerak keluar kamar tersebut. Sanum melihat sekitar, rumah ini sangat luas dan banyak lorong. Lantas di mana dia harus mencari Gaza? Cepat. Bentakan itu membuatnya kaget. Sanum menggigit bibir bagian bawahnya. Pak. Saya kebelet. Boleh ke kamar mandi dulu. Cari di luar mansion. Tapi saya kebelet sekarang. Cepat keluar. Sanum menghela nafas kasar. Dia meremas tangannya sedang pandangan terus mencari keberadaan Gaza di tempat yang dia lewati. Tapi dia malah berpapasan dengan wanita yang memanggil dirinya Mama, saat bertemu di mall bertemu Gaza. Wanita itu sepertinya baru balik. Dia tersenyum sinis. Ah, jadi kamu yang buat Gaza bisa kesini lagi. Tante, mana suami saya? Karissa mengabaikan Sanum dan menatap pelayan. Tuan beristirahat di kamar nyonya. Oke. Karissa berjalan lenggak-lenggok pergi dari sana.
Sanum buru-buru mengejar dan menahan tangan wanita itu. "Tante, saya ingin ketemu Mas Gasa. Tolong bantu saya." Dia menungkup tangannya di depan dada. Karissa menghempas tangan Sanum dengan tatapan tidak suka. "Gak usah tanya saya. Bukankah tante mama Mas Gasa? Mama tiri, dia bukan darah daging saya." Karissa mengusap tangannya dan memberi instruksi pelayanan menyingkirkan Sanum di depannya. "Cepat atau saya tarik Anda Nona." "Tante," ucapannya terpotong karena Karissa berlalu begitu aja. Perasaannya sekarang benar-benar gelisah memikirkan Gasa. Jalan 137. "Saya akan pergi setelah lihat Mas Gasa." "Anda keras kepala Nona. Saya benar-benar akan menarik Anda." Sanum mundur lagi dan menggeleng. "Sebentar saja Pak. Saya mau bertemu suami saya. Saya khawatir." Benar-benar keras kepala. Pria itu menggeram. "SES." Sanum memegang gerbang tinggi itu dengan memohon kala gerbang itu dikunci lagi setelah dia keluar. Air matanya mengenang. Sanum melirik sekitar dan menghembuskan nafas. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan meminta Amran menjemput. Hanya Vian yang ada di kepalanya sekarang. Dia ingat Gaza pernah bilang jika Vian yang melindungi Gaza dari segala hal termasuk Sakaya. "Nona, Anda di sini?" Itulah pertanyaan Amran kala dia masuk ke mobil. Sanum mengangguk cepat. "Pak Amran tahu di mana rumah Pak Vian?" "Saya tahu Nona." "Tolong antar saya ke sana Pak, tapi mampir sebentar ke masjid untuk sholat." "Baik." Mobil kemudian melaju pergi. Di dalam mobil Sanum terus menggigit bibir bagian bawahnya gelisah. Tatapannya menembus keluar jendela. Malam sudah menyapa, hari sudah gelap. Setibanya di masjid, Sanum segera sholat dan bersimpuh. Air matanya jatuh seiring doa yang dia utarakan untuk keselamatan Gasa. Sanum tidak tahu hukuman apa yang Sakaya berikan. Hanya saja ada banyak ketakutan yang dia rasakan. Usai sholat mereka kemudian melaju pergi ke rumah Vian. Rumah pria itu 3 lantai dengan gaya Eropa modern. Dia dipersilahkan masuk setelah mengatakan istri Gasa. "Nona Sanum. Kenapa ke sini?" Vian tampak santai dengan baju rumahannya. Pria itu menyambut hangat, wanita parubaya berdiri di sampingnya. "Assalamualaikum, Pak Vian." Sanum ingin mengatakan sesuatu, ucapnya nyaris cepat. Dua alis Vian naik. Dia menoleh pada istrinya yang memberi anggukan dan berlalu. "Mari kita bicara di depan Nona." Dia menggeleng. "Di sini saja Pak." Tadi Sanum dibawa suruhan Papa Sakaya. Ekspresi Vian berubah tegang. "Mana Gasa?" Dia seolah tahu dari cerita singkat itu. "Mas Gaza masih di sana. Papa Sakaya hukum Mas Gaza. Sanum gak boleh ketemu." Vian menghembuskan nafas gusar. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Setelah itu mematikan telepon. "Nona pulang dulu." "Hukuman apa yang Papa berikan Pak Vian? Mas Gaza akan pulangkan." Vian menatap ragu. "Nona pulang saja dulu, jangan kemana-mana. 2 orang bodyguard akan menjaga Nona selama tidak ada Gasa." "Apa maksud Pak Vian?" "Apa maksudnya selama Mas Gaza tidak ada?" 138. "Baiklah dulu Nona. Hukuman Sakaya tidak akan membuat Gaza cepat balik atau mungkin tidak pernah balik. Sebenarnya apa hukuman yang Papa Sakaya berikan pada suami Sanum?" "Sanum takut Mas Gaza kenapa-kenapa." "Gaza akan baik-baik saja Nona. Saya usahakan Gaza bisa balik ke apartemen." "Tapi apa yang terjadi sama Mas Gaza? Ceritakan sama Sanum."
Apa sebenarnya yang terjadi? Mohonnya mendesak. Air matanya jatuh. Vian menghela nafas. Ikut saya. Sanum mengangguk. Dia mengikuti langkah Vian hingga mereka tiba di taman yang cukup lengang. Mereka berdiri berhadapan. Gaza akan dihukum jika membuat Sakaya marah. Besar hukumannya sesuai dengan besar kesalahan yang diperbuat dan kemarahan Sakaya. Mas Gaza akan baik-baik aja. Vian menggeleng. Nona pernah melihat luka di punggung Gaza. Pernah. Punggung Mas Gaza penuh bekas luka Pak Vian. Itu jawabannya. Apa maksud Pak Vian? Luka di punggung Gaza adalah hukuman yang dia terima dari papanya. Sanum tercekat. Dadanya sesak hanya mendengar itu. Sakaya memukul putranya sendiri. Bulir air mata jatuh ke cadarnya. Dia pikir itu karena Gaza yang sering berantem. Nona Sanum, Gaza hidup di bawah tekanan Sakaya. Dia harus menuruti permintaan Sakaya, karena jika melanggar dia akan berakhir dihukum. Kakinya lemas mendengar itu. Apa Mas Gaza selalu dipukuli seperti itu? Tanyanya bergetar. Vian mengangguk. Itu sebabnya Chean berubah. Dulu dia anak yang penurut, dia menuruti semua keinginan Sakaya jika tidak ingin berakhir dipukuli dan dikurung tanpa diberi makan. Mas Gaza dikurung. Ya. Bagaimana jika Mas Gaza pingsan? Itulah hukuman Sakaya. Kenapa papa sejahat itu? Mas Gaza anaknya. Vian terdiam. Nona pulang. Tapi Mas Gaza bagaimana? Saya akan coba masuk mansion. Pak Vian bawa pulang Mas Gaza. Saya tidak bisa janji. Ada 2 penjaga yang menjaga ruangan di mana Gaza dikurung. 139. Sanum terisak. Mas Gaza memilih masuk mansion karena Papa Sakaya bilang akan pukul saya. Ini salah saya Pak Vian. Tidak apa-apa. Itu pilihan Gaza. Nona tidak perlu merasa bersalah. Gaza pasti tidak ingin istrinya terluka. Sanum masih menangis. Itu sebabnya Gaza begitu marah kala suruhan Sakaya berusaha membawanya. Gaza tidak ingin menginjakkan kaki di mansion karena di rumah itu sama saja dengan masuk ke tempat segala rasa sakit dia terima. Pulang dulu. Gaza lakuin ini buat Anda Nona. Apa Mas Gaza akan selalu seperti ini jika saya memilih selalu di samping dia? Papa bilang, Mas Gaza akan menerima akibat karena saya menolak permintaan H. Apa permintaan Sakaya? Cerai, Papa Sakaya menyuruh saya mengkhianati Mas Gaza. Sesekali jangan pernah menuruti keinginan Sakaya. Anak itu sudah cukup terluka dengan ambisi papanya. Ada atau tidaknya kamu, Gaza selalu seperti ini, dihukum Sakaya. Lalu saya harus apa Pak Vian? Saya tidak mau Mas Gaza terluka. Apapun kondisinya, bertahan di sisi Gaza Nona. Dia butuh Nona setelah apa yang dia terima dalam hidupnya. Sebenarnya kenapa Mas Gaza diperlukan seperti itu oleh papa kandungnya sendiri? Lebih baik Nona mendengar langsung dari Gaza. Mas Gaza gak pernah terbuka untuk masa lalunya. Sekarang, tapi tidak dengan nanti. Jeda sesaat. Buat dia mencintai kamu dan percaya, hingga saat itu tiba tidak akan ada yang dia tutupi. Sanum menghela nafas lagi. Entah helaan nafas yang berapa kali sejak tadi. Dia mengangguk dengan pelan dan menyeka air matanya. Nona Sanum. Gaza anak baik. Dia berubah karena sikap papanya. Jadi saya harap kamu bisa membuat Gaza yang dulu kembali. Dia hanya mencari jalan gelap untuk menumpahkan sakitnya. Apapun masa lalu Gaza yang kamu dengar nantinya, saya harap Nona tidak akan pernah berniat pergi. Sanum bergeming dengan beribu tanda tanya.
Kehidupan Gaza seakan banyak puzzle yang coba dia tebak. Saya yakin Nona Sanum adalah orangnya. Pak Fian, saya tidak akan pergi dari sisi Mas Gaza. Bagaimana mungkin dia meninggalkan Gaza setelah mendengar sedikit cerita dari Fian? Dari dulu Gaza selalu dihukum seperti itu oleh pria yang merupakan papa kandungnya sendiri. Fian mengangguk. Tapi di mana mama Mas Gaza, Pak Fian? Tanyanya. Tante Karissa bukan ibu Mas Gaza kan? Dia ibu tiri Gaza. Ibu Gaza sudah tiada. Sanum mengatupkan bibirnya. Apa itu ada hubungannya dengan sikap keras Papa Sakaya? Fian menggeleng. Tidak. Kematian ibu Gaza tidak ada hubungannya dengan sikap keras Sakaya. Lalu, 140. Silakan Nona balik. Saya akan segera ke mansion. Setidaknya memastikan keadaan Gaza. Bolehkah saya menitip pesan? Silakan. Bilang Mas Gaza, Sanum sayang banget sama Mas Gaza, ucapnya lirih. Mas Gaza harus pulang. Sanum nunggu Mas Gaza pulang ke rumah. Fian tertegun. Dia menatap manik mata istri Gaza yang tulus mengatakan itu. Fian mengangguk. Gaza benar-benar beruntung dipertemukan dengan wanita seperti ini. Tentu, saya akan menyampaikannya jika berhasil masuk. Terima kasih Pak Fian. Tidak perlu berterima kasih Nona. Saya emang harus melakukan ini, dari dulu saya tidak bisa melihat Gaza dipukuli Sakaya. Jika saja Pak Fian yang menjadi papa Mas Gaza. Fian bahkan bukan ayah kandung Gaza, tapi kenapa pula ayah kandungnya yang setega itu pada putranya sendiri? Tuhan pasti punya alasan untuk semua yang terjadi dalam perjalanan hidup setiap hambanya Nona. Sanum tertunduk. Pak Fian benar. Jika dia bisa berada di depan Gaza sekarang, dia ingin memeluk cowok itu erat dan mengatakan bahwa seberapa banyak luka yang Gaza terima dari papanya, dia akan berada di sisi Gaza, menjadi tujuan dan alasan kebahagiaan dalam hidup Gaza. Sanum tidak mau lagi Gaza terluka. 141. Keadaan Gaza. Tanya Sakaya pada para pelayannya. Seorang wanita parubaya yang sudah sering memantau keadaan Gaza. Pingsan Tuan. Tuan muda masih belum terjaga. Dia mengangguk. Sudah pukul 8 malam Tuan, apa saya perlu merangsang indera penciuman Tuan muda dengan minyak atau sebagainya biar segera bangun? Biar saja. Dia hanya pingsan. Nanti juga bangun. Pelayan itu mengangguk dan segera undur diri. Sakaya melirik jam di tangannya lalu menutup laptop dengan sedikit kasar. Dia memijat pelipisnya karena sedikit pusing dengan artikel yang beredar saat ini. Berita tentang dia yang terlibat dalam tragedi kecelakaan 18 tahun lalu. Tok tok. Tuan. Ya masuk. Pintu didorong dari luar. Seorang pelayan wanita yang berbeda masuk dan berdiri dalam tundukan di dekat pintu. Permisi Tuan, ada Pak Fian di depan. Saya tidak terima tamu. Usur. Titahnya. Beliau bilang ingin membahas soal artikel yang beredar. Sakaya menoleh. Suruh dia masuk. Baik. Pelayan wanita itu kembali pergi dan menutup pintu dengan pelan. Tidak berselang lama pintu terbuka dari luar, Fian masuk dengan dan berdiri di depan meja kerja Sakaya. Selamat malam Tuan Sakaya. Langsung ke inti. Apa yang ingin kamu bicarakan? Artikel yang memfitnah Tuan perihal kecelakaan itu sudah ditarik kembali. Orang yang menerbitkan artikel juga sudah kami cari. Di mana orangnya? Tuan bisa menemuinya besok. Tapi dia menerbitkan artikel itu atas perintah pesaing kuat kita. Sakaya menggeram. Jangan biarkan yang menerbitkan itu bebas. Dia harus dihukum. Jangan terburu Tuan.
Itu sama saja Anda membenarkan isi artikel itu. Yang membantu membuat jatuh nama saya harus dihukum. Cari tahu tentang keluarganya dan persulit hidup mereka. Vian terdiam dan hanya berdiri tanpa beranjak. Dia menatap amarah yang berkobar di balik mata Sakaya. 142. Apa lagi? Keluar. Usir Sakaya karena Vian masih bergeming di tempatnya. Ada sedikit masalah, ucap Vian. Ekspresi Sakaya berubah lagi. Mereka bilang artikel itu tidak sekedar tuduhan, mereka mempunyai salinan video rekaman bukti CCTV jika Anda terlibat, Pak Sakaya.